Tapi harus diinstal. Kemarin nulis sih sok aplikasi. Ya, tanah install mah. Mau nggak? Ya. Pada sana ya. Baik. Silakan Ibu Bapak. Datanya kan ada SI, ada PEM, ada apa lagi itu? Percaya, ada patuh, ada pengawasan, ada PJ itu profesionalitas. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekarang membuat model, ya seperti ini. Sikap, ketakuan, kepercayaan di tengah ada kepatuhan. Kemudian kita buat pengawasan sebagai variabel moderasi. Kemudian kita punya multi group, gender, usia, pendidikan. Ya, silakan bagi yang sudah bisa langsung saja. New projectnya ya kita namakan saja apa? Profesionalitas saja. Profesionalitas guru. Kemudian import data file seperti biasa. Tadi komprehensif ya. Latihan komprehensif. Kita ingin simulasikan dari mulai awal sampai akhir kemarin IGMA ya. Oke. Langkah pertama yang dibuat kan bikin data group ya. Generate data group. Kata ada gender. Gender itu G. Kemudian ada pendidikan. Oke. Kemudian ada usia ya. Usia. Gender kita bagi dua, yang 61 itu wanita. Siap. Yang 139-nya pria. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang 76 itu sarjana. Itu tinggi lah ya. Tinggi. Yang kita pendidikan 124 itu dasmen. Guru masih harus sarjana nggak? Harus. Atau mungkin bisa Ibu dan Bapak, ini kan guru ya. Ini S1, S2 lah gitu ya. Jadi yang dasmen itu sarjana, yang banyak ya, yang 126. Kemudian yang satu lagi magister lah ya. Usia yang 127 itu 40 sampai 59. Yang 72 itu 20 sampai 39. Nah, jadi karena kita punya data group, langkah pertama kita buat generate data group ya. Gender dibagi dua, pria wanita. Pendidikan dibagi dua, magister sarjana. Usia dibagi dua, 20 sampai 39, 40 sampai 59.
Nanti lama-lama kalau sudah ahli pelancar mah cepat ya. Jadi bagaimana? Tadi kumaha? Teh ke kantor pangkahna Gini kan di sini gini. Cendret. Gender tentang grup. Oh mohon. Ini kan ada gender, J di bawahnya J, ada pendidikan di bawahnya P, ada usia di bawahnya U. Nanti kalau sudah ada ini, nanti ya. Tapi iya mah teu aktifnya generate data group. Alimun dewa ya. Diklik ini lah, diklik latihan ini. Oh terus. Group. Gender banyak. Ya, usia 20, yang 72 20 sampai 39, yang 127 40 sampai 59. Ya, di data grup, nanti tinggal isi pendidikan. Bawahnya kan P, datanya kan P punya di datanya. Usia di bawahnya U, gender di bawahnya G. Usianya rekan berapa Pak? Usia yang 72 20 sampai 39. 20 sampai Ya, yang 127 40 sampai 59 supaya seragam ya. Nah, 72 20 sampai 39. Usia yang kedua yang 127 40 sampai 59. Running. Yang dulu kayak itu ya. Pas masukin datanya, pas impor. Kenapa? sampai Kita orang iya itu bisa Terus dia karangannya seni apa sebelum ini sekarang HP nomornya apa? Oh Android tanya ya dia sama ya wangi itu teman juga
Bikin di mana lagi? Minum dulu Pak. Nah, apa cara? Iya, sebenarnya begini. Ayo ya, top. Mau abdi. Ya, SPS, Stefanium, tas. Datang apa enggak? Wah, Iya, ini bukan. Kemarin ini bisa kopi mantu, kayu sekarang yang lain pasti ke outfit. Kalau ini sudah tahap lain. Jadi ini. Kayak gimana? Ya udah, memang tidak. Ya udah. Buat berapa kita? Ini yang baru ya teh yang tadi. Insyaallah kalau yang dulu mah Akan tuh. Insyaallah bisa Pak bilangnya kalau tadi dalam pesan Sudah, kalau sudah. Ya silakan dibikin ininya. Dibikin modelnya. Oh, SI itu kan sikap ya. terbalik. Yo wayah nanya. Pangoprekeun. Pangoprekeun kumaha? Nya ke beli itu. kami ya tadi Itu muncul ya. Ini ini kan dulu aja. Nanti mana enggak gitu. Sikap, pengetahuan, kepercayaan, pendidikan apa? Gasmen tinggi Pak. ya, kepercayaan. Ya. Kemudian di tengahnya ada kepatuhan, Bisa. Kemarin pengawasan kita jadikan sebagai variabel moderasi. Jiran tinggi Pak, saya kata Pak. Cuma Profesional. sama TPA. Iya. Jangan duduk. kita Kalau variabel profesionalitas lah ya tadi ada. PJ, iya PJ. Oke, jadi oleh anak Itu moderasi. Ini Bapak bikin saja dulu seperti ini. dan apa ya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Silakan sambungkan, konekkan, sikap kepada ini pengawasan ya.
Ganti dulu supaya nggak bingung. Pengawasan di atas. Ini kepatuhan. Ini profesionalitas. Jadi kita ingin menguji model apakah sikap pengetahuan itu pengaruh terhadap kepatuhan, kemudian apakah berpengaruh terhadap profesionalitas. Kemudian kita jadikan pengawasan sebagai variabel moderasi. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Sudah. Di uninstall aja ya teh ya. Nah, yang bawah itu kan variabel moderasinya kita perlu bikin. Diklik di sini kan ada moderatif efek, ya. Pengawasan ini variabelnya kepatuhan. Oke. Nah, kita punya sudah tuh ini variabel moderasinya. Pengawasan moderasi. Nah, itu ya. Coba yang hijau bagaimana Pak? Diklik di sini, di profesionalitas klik kanan, ada add moderating effect. Oh, yang benar-benar. Ya. Yang atasnya moderator variabelnya apa? Pengawasan kan. Independennya apa? Kepatuhan. Oke. Kepatuhan. Ya. Dengan variabelnya ke patuhan. Ya. Kita rename ini pengawasan moderasi. Jadi yang hijau pengawasan moderasi. Jadi ini nih, yang atasnya pengawasan terhadap profesionalitas, yang bawahnya pengawasan sebagai variabel moderasi. Yang dihitung dua ya pengawasan itu. Pak, ngobrol di mana Pak? Yang hijau Pasal. diklik di profesionalitas. Klik kanan. Klik kanan ada moderating effect. Klik. Nah ini moderator variabelnya pengawasan, independen variabelnya kepatuhan. Oke. Nah sudah tuh jadi. Kita rename ini pengawasan moderasi. Nih teh yang Jadi mana? pengawasan itu dua dihitungnya. Pengawasan sebagai variabel yang langsung ke profesionalitas dan pengawasan sebagai variabel moderasi, memoderasi kepatuhan gitu ya. Ini juga. Ini sama. Yes. Sudah. Jangan pendidikan dasar tinggi, sarjana dan magister. Guru kan harus sarjana cina tadinya. Satu besar pasti jadi Mana ini mah itu Sudah. jadi yang independen itu yang pengawasan
Pengawasan itu moderasi. Beda dengan kepatuhan. Kita hidupnya lebih teman ini moderatif nanti di sini variabel pengawasan Moderasinya pengawasan. ini kepercayaan Independennya kepatuhan. Ini kan pengawasan memoderasi kepatuhan terhadap kepatuhan sudah itu udah Bapak. udah start kayak teman folder kena kayak Kalau sudah kita diskusi konsepnya sekarang. masih ringan iya nih smart PLS 3 2 sama ini Sudah? Baik, kita membuat sebuah model ya. Bahwa sikap itu berpengaruh terhadap kepatuhan logis ya. Sikap guru itu berpengaruh terhadap kepatuhan guru logis ya. Pengetahuan guru juga berpengaruh terhadap kepatuhan. Kepercayaan guru terhadap pimpinan, terhadap lembaga juga berpengaruh terhadap kepatuhan. Kemudian kepatuhan berpengaruh terhadap profesionalitas ya. Ya, semakin patuh dia semakin profesional misalkan. Nah, kita ingin menguji apakah pengawasan itu menjadi variabel moderasi enggak. Jadi guru-guru yang atau orang-orang yang kaku itu kalau diawasi beda enggak gitu ya terhadap profesionalitasnya gitu kan. Secara konsep harusnya semakin ketat pengawasan pengaruh kan. Pengawasan semakin ketat semakin profesional, pengawasan semakin ketat semakin tidak profesional kan juga terjadi penurunan. Itu konsepnya. 32 Ya. udah Nah, salah satu yang plus dari Smart PLS ini kita bisa menguji berbagai model. Ya, nanti kita praktekkan ya. Kan kita bisa lihat begini, kita bisa bikin model yang lain mengkonekkan sikap terhadap langsung terhadap profesionalitas ya, mengkonekkan langsung kepercayaan terhadap profesionalitas kan bisa begitu juga. Ya. Tapi nanti kita coba ya, kita coba satu-satu. Kita uji yang ini dulu kan, sikap, pengetahuan, kepercayaan terhadap kepatuhan terhadap profesionalitas, kemudian pengawasan sebagai variabel moderasi. Nah, ini sudah setengah jalan kan, ya, seperti biasa kalkulate, uji validitas, uji realitas, uji konsep ya. PLS algorithm, start calculation. Nah, kita lihat outer world-nya. Nah, kebetulan datanya sudah dibersihkan kemarin jadi ya hijau semua kan, sudah oke semua. Sudah hijau semua ya. Terus selanjutnya apa? Kita cek apa? Construct reliability and validity. Alpha from bar, oke. Composite reliability, average, varian, index. Ini sudah hijau semua dilaporkan, ya. Selanjutnya diskriminan validity. Ya, kita lihat formal letter criterion. Ini sudah oke juga. Yang paling atas, kuncinya yang paling atas itu lebih besar dibanding ya data yang di bawahnya. Kan ini semua sudah oke ya. Kemudian cross loading. Pengawasan yang ini, kolom ini itu lebih besar dibanding kolom yang lain. Ini kan 0,79 dibanding yang lain itu kan lebih paling besar. Demikian seterusnya juga ini sudah oke. Biasanya kan kalau tadinya sudah oke, tadi formal recordnya oke, cross loadingnya juga. Nah biasanya yang rada misdete HTML ya. Nah, ini yang ada misalnya ada responden yang tidak konsisten itu kecil sama HTML. Tapi dalam kasus ini kan semua sudah oke ya. Ya. HTML ya. Jadi formal record kriteria sudah oke, cross loadingnya sudah oke, HTML-nya sudah oke. Saya sudah menyampaikan contoh sekarang, saya sampaikan contoh-contoh tesis yang pakai Smart PLS. Nanti udah dapat tinggal dicek saja. Alurnya udah gitu-gitu kan ya. Ini semua yang dilaporkan di tesis ya.
Kemudian VIF, kita cek VIF-nya. Ya. Nah, ini juga sudah jawab ya. Harus kurang dari 5 ya. Kurang dari model yang kita buat itu sudah oke ya. Kemudian kita bisa juga cek model fit-nya. Ini kan SRMR-nya. Ya, ini 0,0 di bawah 0,8. Ini kalau di bawah 0,8 SRMR, model yang kita buat itu sudah oke. Tapi kita bandingkan nanti dengan model yang lain ya. Kita Yang bisa dipakai yang model yang mana? yang kalau VIF itu collinearity ya. Ini collinearity. Kalau model itu model fitness RMR. Nah ini ya. Nah, ada yang juga pakainya chi-square yang ini, tapi yang lebih umum itu pakai SRMR ini. Jadi harus kurang dari 0,8. Ya. Ini kan Kalau kita ada minusnya Pak? nggak akan minus. Ya. Harus kurang dari 0,8 sehingga model kita dinyatakan baik. Oke, kemudian R square ya. R square itu uji apa ya? Uji bahwa si dimensi itu menjelaskan variabel. Yang dalam hal ini kepatuhan itu 0,412. Itu adalah pengaruh yang sedang begitu yang sedang. Sementara profesionalitas itu 0,128. Ini pengaruh yang lemah gitu ya, yang lemah. Ini R square. Kemudian F square. Ini side effect, efek size ya. Nah, efek size. Nah, itu pengetahuan ini merah. Biasanya kalau efek size-nya merah, ini nanti berpengaruh terhadap hipotesis juga, gitu ya. Nah, ini yang merah ini kepatuhan sama pengawasan sebagai variabel modulasi kan merah. Biasanya kalau kita uji hipotesisnya nanti di bootstrapping ini juga merah ya. Nah, dalam hal ini kepercayaan, oke ya, hijau, yang pengawasan juga. Jadi pengawasan terhadap profesionalitas itu berpengaruh ya. Ini F square. Kemudian indirect effect. Nah, efek tidak langsung dari kepercayaan. Ya. Kepercayaan, kita lihat. Kepercayaan di mana nih? Oh ini ya. Kepercayaan kepatuhan profesionalitas itu nilainya 0,166. Artinya dia menjadi variabel intervening ya. Kepatuhan antara kepercayaan terhadap profesionalitas itu dia menjadi variabel intervening dan nilainya 0,166 ya. Kemudian mana lagi? Pengetahuan ini juga berpengaruh. Dia pengetahuan itu terhadap profesionalitas itu tapi dia nilainya kecil sekali ya, kecil sekali. Ya. Nanti kita uji langsung dari sini ke sini nih. Ya. Kemudian indirect yang lain terakhir sikap justru negatif ya. Sikap terhadap profesionalitas itu negatif. Ya. Jadi nilainya itu negatif. Bisa dijelaskan nggak? Sikap itu nilainya negatif. Jadi kepatuhan itu memoderat atau mengintervening sikap terhadap profesionalitas itu justru negatif, gitu ya. Jadi mungkin ada sikap semakin semakin negatif atau sikapnya semakin naik. Itu justru kepatuhannya itu semakin turun gitu ya. Nah kemudian jadi itu yang perlu dijelaskan di dalam PLS algorithm kan, total loading, concept reliability, validity, diskriminan, kemudian collinearity, model profit, R square, F square, indirect effect. Nah sekarang uji hipotesisnya kan, calculate
bootstrapping. Kita coba 500 saja ya. Tetapi kalau nanti ibu dan bapak 5.000 saja saya sarankan. Karena waktunya akan cukup lama, kita defaultnya saja 500. Start calculation. Nah, ini sudah keluar nih. 500. Kepatuhan, profesionalitas, pengaruh ya. Kepercayaan terhadap kepatuhan yang tidak berpengaruh itu pengawasan sebagai variabel moderasi. Jadi dia tidak moderasi, tidak ada pengaruhnya. Ya, mau diawasi mau tidak, ya kepatuhan terhadap profesionalitas itu seperti itu. Kemudian pengetahuan terhadap kepatuhan, ini pengetahuan terhadap kepatuhan juga tidak berpengaruh. Sikap kepada pengetahuan tidak berpengaruh. Sikap kepada pengetahuan, sikap kepada kepatuhan, sikap kepada kepatuhan tidak berpengaruh, gitu ya. Nah kebetulan kan datanya data dummy ya, data fake lah. Tapi ini yang ya, jadi kita simulasikan. Nah kita lihat kemudian apa? Uji apa? Multi group ya. Calculate multi group analysis. Kita select all. Start calculation. Nah ini sudah keluar hasilnya. Kita lihat. Oh ya. Ternyata hanya satu saja, ya. Hanya satu saja yang punya pengaruh, apa itu? Gender. Gender dalam hubungannya antara variabel kepercayaan terhadap kepatuhan. Ya. Kepercayaan ini terhadap kepatuhan. Ya. Di grup gender yang berpengaruh hanya itu saja. Ya. Jadi kepercayaan terhadap kepatuhan itu beda antara pria dan kepatuhan. Sementara tidak pendidikan sama. Kemudian apalagi usia sama. Ya, mungkin nanti ini kan datanya data palsu ya, data seadanya. Kalau sudah pernah melakukan penelitian, mungkin ini semuanya hasil bukti, hasilnya kan beda. Kemudian mungkin itu berpengaruh kan. Karena secara konsep kan beda ya. Penerimaan perempuan dan laki-laki terhadap sesuatu itu beda. Ya. Kepatuhan itu beda. Ya. Kemudian tingkat pendidikan juga secara konsep harusnya beda kemudian antara orang-orang. Tapi kan kalau magister dengan sarjana saya pikir tidak terlalu ini ya secara konsep, tidak terlalu jauh lah. Usia mungkin yang berpengaruh juga kan. Usia tua dengan muda itu mensikapi sesuatu itu beda kemudian. Oke ya, multi group sudah, jadi hanya ada satu saja yang berpengaruh. Ya, kita lihat hasil ibu dan bapak sama nih, sudah sama hasilnya, sama ya. Jadi hanya ada satu saja yang gender, ya, dalam hubungan antara kepercayaan dengan kepatuhan. Yang lain sama ya, yang lain sama. Kemudian kita coba IPMA, calculate important performance matrix map analysis. Klik IPMA. Nah, kan kita punya dua konstruk yang mau diuji ya. Lihat kepatuhan dan profesionalitas. Kita ulangi. Kepatuhan terhadap variabel sikap, pengetahuan dan kepercayaan. Profesionalitas terhadap variabel kepatuhan, sikap, pengetahuan dan kepercayaan. Ini dua hal yang akan kita uji ya. Calculate, IPMA. Yang pertama dulu kepatuhan dulu ya. Start calculation. Nah ini hasilnya. Jadi apa yang paling dominan berpengaruh dalam model yang pertama kepatuhan ini adalah kepercayaan. Ini ya
Jadi kalau ibu dan bapak ingin meningkatkan kepatuhan guru, tingkatkan kepercayaan karena dia yang paling mendapatkan persepsi yang paling tinggi, gitu ya. Ini bicara soal persepsi. Ya. Dari sini kan beda ya antara pengaruh dengan persepsi itu beda. Ya. Performance. Jadi guru menganggap bahwa kepercayaan ini menjadi salah satu hal yang penting, salah satu kinerja yang patut diperhatikan. Ya. Sehingga kalau misalnya kepala sekolah ingin meningkatkan kepatuhan, tingkatkan dulu kepercayaan kepada guru terhadap ya lembaga atau institusi kan begitu ya. Dengan lebih transparan, dengan lebih adil begitu ya. Otomatis kalau kepercayaannya naik, kemudian kepatuhannya ya. Nah, kita lihat hasilnya nih. Kita lihat di mapnya. Nah ini ya. Kepatuhan. Ini kepercayaan di sini kan yang paling optimal kan. Ya, masih ingat ininya matriksnya, kuadratnya 1, 2, 3, 4 kan? 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Yang paling optimal kan yang sebelah kanan, ya. Yang importernya paling tinggi, performanya paling tinggi. Ini kan di kepercayaan ya. Yang sebelah kiri ada pengetahuan dan sifat, gitu ya. Nah yang kedua, kita coba yang kedua. Calculate hikmah yang profesionalitas. Start calculation. Nah ini yang profesionalitas. Apa tuh yang paling kepatuhan? Kepatuhan. Oh sorry, ada pengawasan. Yang lebih tinggi dibanding kepatuhan. Jadi kalau ingin lebih profesional, tingkatkan pengawasan meskipun nilainya kan tidak terlalu jauh ya. Jadi kalau ibu dan bapak kepala sekolah mau meningkatkan profesionalitas, tingkatkan pengawasan. Mungkin karena orang Indonesia bagiannya belum karena kalau orang Jepang harus perlu diawasi itu sudah sadar sendiri. Oke, ya itu ibu dan bapak ya. Jadi kita sudah mengerjakan sebuah model. Kan ngolahnya cuma setengah jam paling ya. Yang susahnya itu bikin model. Model ini kan tidak ada ujung-ujung ya. Model ini kan didasarkan kepada referensi, didasarkan kepada pemahaman kita sebagai peneliti. Ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita tadi sudah membuat atau menguji sebuah model. Kita coba model yang lain lebih baik mana? Nah ini kelebihan Smart PLS. Kalau di Espresso kan bisa. Kalau Smart PLS kan kita coba model yang lain. Kita konekkan sikap terhadap profesionalitas, kepercayaan terhadap profesionalitas. Ya, kita perlu uji lagi dari awal. Ya, calculate, PLS algorithm, start calculation. Kita lihat overloadingnya lagi. Nah, kebetulan hijau ya, masih hijau. Consul variability hijau, oke. Diskriminan, oke. VIF variability, oke. Ya. Model fitnya juga oke, cuma lebih rendah dibanding yang tadi. Oh sama-sama 0,07 ya. Kemudian F square ini juga relatif sama. Nah kita ingin menguji hipotesis sekarang. Ini kalau ini kan relatif lebih sama ya. Nilainya tidak terlalu jauh. Kita uji hipotesisnya sekarang. Bootstrapping. Nilainya jadi merah ya. Merahnya lebih besar, lebih banyak dibanding hijau. Jadi kesimpulannya lebih baik mana? Model yang ini atau model yang tadi? Yang tadi. Karena hipotesisnya lebih banyak berbukti. Coba kita buat model yang lain. Kita hubungkan sikap terhadap pengetahuan terhadap kepercayaan. Kita uji lagi. Calculate, PLS algorithm, start calculation. Ya.
Nah ini ada yang merah nih, percaya 1. Kita hapus percaya 1. Hapus, calculate lagi, there's algorithm, start calculation, overloading, ini sudah hijau semua ya. Oke, kemudian kita uji hipotesis ini, yang lain saya anggap sama lah ya. Kita uji hipotesisnya. Ini yang hijaunya lebih banyak dibanding yang merah. Nah, jadi model ini lebih baik dibanding model sebelumnya. Kalau tadi yang awal 3 terbukti, 3 tidak terbukti kan, 3 hijau, 3 merah, jadi 50-50. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sama ya, jadi modelnya sama. Kita coba lagi. Kalau ini ke sini, nah kita coba sama nggak modelnya? Kalau dibalik. Harusnya sama ya, karena kan ini hanya langsung jalannya ini. Nah ini berkurang 1 tuh, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, sama-sama. Kita buat coba model yang lain yang masih mungkin gimana? Yang mana? Sudah ini kepatuhan terhadap ini sudah ini pengetahuan kepada pengawasan. Coba lagi langsung gitu. Pengawasan ya, deh. Pengawasan ke kepatuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini loh jelek ya, jelek. Nah bisa gitu ya, kalau lihat dari Smart PS itu kita bisa otak-atik model. Nah nanti kita pilih model yang terbaik. Ya. Tentu model yang terbaik adalah model yang kalau hipotesis kita diterima kan begitu ya. Nah bisa gitu kan. Kalau misalnya hasilnya ini model yang terbaik misalnya ya, nah ini kemudian jadi bisa maju mundur kan. Di awal kita membuat konstruk sampai kemudian kita uji, oh ternyata ada model yang lebih baik, kita mundurkan ke belakang. Gitu ya, nah ini kan model yang yang cukup kompleks ya. Jadi yang lama itu adalah kita membuat model gitu ya. Ketika kita menemukan fenomena masalahnya kan profesionalitas guru ya. Di sini nih, profesionalitas guru yang masih belum optimal. Kita mengkaitkannya dengan kepatuhan secara konsep ya. Kita mengaitkannya dengan kepercayaan, pengetahuan, sikap. Nah ini kan, ini yang lama di awal itu. Nah, ahli ngolah motor kan sebentar. Ngolahnya mas, setengahnya beres. Kalau ini yang cukup lama itu input datanya tadi ya. Input data ke tabulasi datanya. Setuju 4 sama setuju 5 dikalkulasi ke Excel. Nah itu yang cukup lama kan. Kalau misalnya respondennya cukup banyak. Ya. Tapi kalau pengolahannya kan ya sebentar gitu ya. Dan kemudian kelebihannya kita bisa otak-atik model. Ya. Oh ini model ini belum ini dari sikap ke pengawasan ke profesionalitas. Karena pengawasan juga kan bisa jadi variabel moderasi antara atau variabel intervening antara sikap terhadap profesionalitas. Kita coba ya. Sama ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Kan kita juga bisa menjadikan pengawasan ini variabel intervening dari pengetahuan kepada profesionalitas kan begitu ya. Jadi kita bisa koneksi ini ke sini, gitu kan? Ini ke sini, ya. Bisa gitu juga kita cek nih. Nah, ini bisa
lebih jelek ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini hanya 4. Ya, ini jelek. Jadi itu bukan merupakan pilihan yang lebih baik, tapi kan model ini kita reject lah ya. Kecuali hasilnya lebih bagus. Jadi dia berfungsi sebagai variabel notasi. Nah, itu. Ini model pertama. Ya, tadi kita sudah buktikan. Jadi ada 5 hipotesis itu bukti 3 terbukti 3 ditolak. Ya. Nah, ingat ini kan datanya data asal ya, data asal. Mungkin nanti kalau Ibu dan Bapak, tapi kata kuncinya Ibu dan Bapak perlu berkali-kali saya ingatkan kuesionernya buat yang bagus. Ya karena kuesioner itu alat cangkup kita untuk menggali datanya. Kalau alatnya jelek, ya data yang dihasilkan jelek. Data kuesioner yang apa yang jelek itu yang mengiring, yang bias, yang tidak jelas gitu ya. Kemudian ingat misalnya begini, ini kan soal persepsi ya. Jadi jangan membuat kuesioner yang bertanya soal normatif, ya. Tapi tanya soal yang apa persepsi mereka terhadap yang normatif itu, begitu ya. Misalnya, saya merasa bahwa insentif akan meningkatkan motivasi saya. Itu bagus, kurang bagus. Saya merasa bahwa insentif akan meningkatkan motivasi saya. Bagus, kurang bagus. Kurang bagus. Kenapa? Nah, Itu normatif kan? Normatif. Tapi yang bagus seperti apa? kemana? Insentif. Nah, tentu saja. Jadi yang bagus itu kita bertanya apakah mereka mendapatkan insentif atau tidak, dan itu meningkatkan motivasi atau tidak kan gitu. Jadi jangan bertanya normatif. Ya kalau yang bertanya normatif kan kecenderungan jawabannya pasti sama setuju dan setuju. Tapi apa yang mereka rasakan begitu? Ya, itu kan beda sedikit saja, kuesioner itu jauh begitu hasilnya jauh. Ya. Nah itu perlu diperhatikan. Ya. Karena ujung ini pembuktian model ini awalnya itu dari kuesioner yang baik, yang bagus, dari pemahaman responden terhadap apa yang ditanyakan. Ya. Jadi kemudian potret responden juga penting tuh. Kalau misalnya respondennya tingkat pendidikannya rendah ya harus digali, gitu, ya. Harus dibimbing, harus diberi penjelasan sebetulnya mungkin supaya mereka mengerti. Karena kalau mereka tidak mengerti, mereka akan punya kecenderungan ya asal saja menjawabnya. Gitu. Nah, misalnya kalau respondennya guru pun juga tentu tidak memahami seluruhnya pertanyaan atau pernyataan yang diberikan, kan perlu diberikan penjelasan. Itulah sebabnya kenapa uji coba itu penting. Ketika Ibu dan Bapak buat instrumen penelitian kan perlu dicoba kepada bukan responden, kepada orang yang punya karakteristik yang sama dengan responden kita. Responden kita guru madrasah aliyah, tanyakan kepada guru madrasah aliyah yang lain. Cek apakah mereka mengerti tidak jawabannya. Kalau misalnya ini ada yang mereka tidak paham, perlu diperbaiki itu. Itu manfaatnya muncul supaya kemudian kita punya instrumen yang betul-betul dipahami, tadi tidak mengiring, tidak bias, jelas, tidak bertanya soal konsen yang normatif. Jadi ini semua tuh ujungnya ke sini tuh relatif lebih mudah menurut saya sih. Uji statistiknya kan tadi ya setengah jam beres gitu. Paling nanti interpretasi manfaatkan AI ya. Nah, digait sama AI kemudian tapi juga jangan saya nanti AI tapi tidak perlu memperkaya gitu ya. Memperkaya analisis. Kaitkan dengan penelitian orang lain. Nanti saya sampaikan contoh-contohnya ya. Untuk bahan Ibu dan Bapak untuk nanti praktek di rumah. Nah, justru yang sulit dalam penelitian kualitatif ini adalah tadi ya mengkonekkan antara fenomena masalah dengan
variabel-variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau begitu, bisa nggak kita tema judul itu dari media? Kita buat judul dari media sini. Ya susah tuh, karena kan berangkatnya dari fenomena masalah. Fenomena masalah itu perlu pembuktian, perlu justifikasi, perlu data. Jangan-jangan kalau kita buat judul profesionalitas, jangan-jangan profesionalitasnya sudah oke. Kita menganggapnya nggak profesional, belum optimal. Karena di atas media dilihatnya. Padahal mungkin ketika kita ke lapangan, profesionalitasnya sudah bagus. Yang gitu ya. Jadi nggak bisa kita buat judul itu di belakangnya. Kenapa? Apalagi mengaitkannya dengan variabel yang lain, asal gitu. Iya kan? Profesionalitas itu perlu didukung oleh penelitian bahwa sudah ada penelitian yang mengaitkan pengawasan dengan profesionalitas. Kan begitu ya. Nah, ya saya kemudian mendukung bisa dipahami ya teman-teman. Jadi konsepnya kan begitu. Jadi riset itu ya by evidence, bukti, data, begitu ya. Khususnya dalam membangun topik ya, membangun model ini. Dan kalau model ini bedanya regresi ya dengan model PLSM. Kalau regresi dia ingin menghitung pengaruh pengawasan terhadap profesionalitas berapa persen. Itu tujuannya. Kalau model PLSM bukan, kita ingin menguji model. Adapun nanti ditemukan pengaruhnya sekian persen itu bonus. Tapi tujuan utama dari PLSM itu adalah menguji model. Ini model yang dibuat kita ini yang diuji ya. Apakah model itu bagus atau enggak? Jadi bukan yang sekedar pengaruh ya, seperti regresi ya. Menguji pengaruh sebuah variabel terhadap variabel yang lain. Kalau ini kan menguji model, sehingga model yang diuji biasanya relatif kompleks, ya. Yang seperti inilah relatif kompleks. Jadi udah Bapak saya pikir Ibu Bapak kan minggu depan sudah UAS ya, tidak terasa, kemudian kan sudah akan kejar-kejar UP kan. Iya. Ya kan bulan Juli, bulan Agustus itu memanfaatkan waktu kan bulan Juli, bulan Agustus itu tidak ada kuliah formal ya. Mungkin ada kuliah tapi kuliahnya kamu dari luar ya. Nanti kita ada berdatang dari Malaysia, dari mana lah, dari Bupati juga biasanya mau ya, pejabat-pejabat. Kemudian biasanya juga pindah dari luar ya. Tapi kan udah intensif ya, ada tugas, ada itu, ada diskusi kan, sehingga Ibu dan Bapak punya waktu luang untuk fokus di UP ya. Nah, jadi saya mohon betul memanfaatkan di semester antara ini, Juli, Agustus ini, paling telat itu September ya, untuk UP. Karena kalau lewat September, ya seperti sering kali saya sampaikan, jadi jangan harap Januari UP, Maret lulus gitu ya, agak susah. Karena kan Ibu dan Bapak berminat dengan produksi begini. Kalau dosen kan, ya kalau sedang ada waktu luang ya bisa. Kalau misalnya mereka sibuk dengan kegiatan amin gitu ya, mau keluar kota, itu kan ada kendala. Belum tapi di ibu bapaknya, gitu ya. Kita kan nggak selalu bisa ready begitu ya, punya waktu. Sehingga semakin cepat upaya itu semakin punya kans untuk lulus di bulan Maret. Target kita kan lulus bulan Maret ya. Karena nggak mungkin di beberapa Februari, karena Februari itu masih semester 3 hitungannya. Nggak boleh magister itu 3 semester, syaratnya 4 semester. Jadi pokoknya asal sehari keluar dari 3 semester itu sudah boleh, sudah terhitung 4 semester kan begitu ya. Jadi sama usia kita ulang tahun kan, 20 hari ulang tahun kan bisa disebut sudah ulang tahun. Cuma beda sehari tapi sudah naik umurnya begitu. Jadi target kita lulus di bulan Maret. Semakin cepat upaya itu semakin mungkin ya, itu tercapai. Ya. Kalau Ibu dan Bapak upaya di bulan Juli misalnya, nanti Ibu dan Bapak punya waktu Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret.
8 bulan untuk nyusun tesis cukup, sangat cukup. Paling biasanya dosennya sibuk gede masih bisa. Kan sibuk udah mau ngamplang sampai 3 bulan kan. Paling seminggu 2 minggu, misalnya dosen sibuk, belum punya waktu, tapi kan bisa terus kerja. Beda dengan misalnya bukannya Januari, itu ada susah karena kan banyak variabel di luar kan. Boleh ya. Kalau misalkan judul itu dirubah meskipun sudah diakses sama komite, boleh Pak Dewa? Sama-sama siapa? Yang berubahnya belum sekarang. Jadi kan gini, ada kekhawatiran yang sama ya teman-teman ini, maksudnya pribadi gitu. Jadi supaya lebih fokus antara upaya yang kita miliki dengan tugas perintah dari Prof. Jusman. Nah kan tugas terlibat itu lebih panjang dan luas dan memang ya alhamdulillah diterima ilmunya bagus. Intinya supaya lebih spesifik dan juga fokus. Mending dia aja dengan judul yang sedang sekarang kita garap dari Prof. Jusman. Boleh nggak? Ya kalau begitu tuh itu kembali di zaman jahiliyah. Ya artinya saya ngomong ini ngajarin di beberapa smart PMS, Maaf, kita kaji. Iya. jadi tetap kuncinya di para pembimbing ya. Ini udah apa? Jadi saya sih kan sering kali saya bilang melakukan tugas Prof. Jusman itu sebagai tugas, kecuali bagi bimbingan beliau. Bagi bimbingan beliau tugas beliau itu ya tapi bagi beberapa yang lain melakukan sebagai tugas, kecuali pembimbingnya sudah oke. Ya, ibu udah apa ke konsultasi dengan pembimbing nih. Soal pembimbing ya sudah ini saja pakai, kecuali seperti itu pakai. Tapi kalau kata pembimbing ganti ya karena yang menghantar itu udah tahu itu pembimbing. Nanti yang ngasih nilai, yang menentukan. Karena misalnya saya menguji bimbingan siapa, Lokman, mau mungkin saya nyalakan, karena paling saya ngasih masukan, nggak mungkin kemudian iman terlayak besar lagi, mendiskreditkan Lokman kan begitu, ya kan? Jadi ikuti saja pembimbing karena pembimbing yang bertanggung jawab yang menghantarkan ibu dan bapak itu bukan proses itu. Kecuali beliau sebagai pembimbing. Jadi begitu. Jadi mudah-mudahan silakan nanti konsultasi dengan para pembimbing. Kalau pembimbing yang minta diganti ya wajib ganti. Makanya kan ibu dan bapak kan sudah punya modal ketika tesis workshop kan dengan dosen walina itu ya. Lanjutkan ya. Jadi nggak usah khawatir, Prof. Jusman sudah nggak akan uji ya, kecuali bimbingannya. Jadi di luar bimbingan beliau itu beliau nggak akan uji. Sengaja lah ya. Sengaja. Bapak pernah bilang ordinal dan interval, apalagi ketika nanti pembimbingnya Prof. Ilmi ataupun pendidikan fakultas. Nah pertanyaan saya itu Pak, bagaimana cara untuk mentransformasikan ordinal ke interval? Nah salah satu kelebihan Smart PLS itu dia ordinal bisa langsung. Banyak kok referensinya, Bapak tinggal cari nanti ya referensinya. Kalau regresi dia kena tuh hukum itu. Kalau web analisis dia kena tuh harus transformasi data kan. Successive interval data. Tapi kalau kita pakainya Smart PLS, PLSM, itu kita nggak apa-apa, nggak usah transformasi data. Nanti Bapak cari referensi, nanti saya kasih referensinya. Itu salah satu kelebihan Smart PLS dan PLSM kan. Dia nggak perlu uji normalitas, dia nggak perlu hukum-hukum di regresi itu nggak berlaku. Nah, karena dia kan punya metode bootstrapping ya. Punya berbagai metode yang mengeliminasi itu. Mau nanya ini cara ngeblok yang Smart PLS yang tahapan terakhir di bloknya itu di delete aja. Di blok, pakai shift aja, pakai shift, diklik, di delete. Shift, Ya, shift diklik, klik. bisa. Ya, mau berapa yang di delete tinggal tekan terus shift. Oh enggak kan di blok, jadi di delete aja gitu. Iya di delete. Bisa.
takut pengaruh itu aplikasi itu nggak bisa karena lagi open tutup dulu smart LSS maksudnya gimana? kan ini Pak tahapan terakhirnya itu loh Pak. Oh, Isa maksudnya. Saya itu waktu sebelum menjalankannya. Nah, terus. Tapi kan saya yang terakhir itu kan belum ada Itu di Windows semua. Dari kasih tahu gitu tadi ya. Kalau selama dia dia kan connect ke server pasti di cari ini saya aktifkan saya tapi khusus untuk program itu ya. Karena kalau bahaya juga kalau semua dibuka. Baik, udah apa begitu ya. Jadi saya tidak kaitannya dengan Korpusmas kan beliau punya pendapat ya. Punya pendapat, kami juga yang lain juga punya pendapat. Kita tidak bicara soal benar saja. Kan beliau juga punya alasan. Kalau saya sih melihat kita tuh sudah 26 tahun pasal BPJS masih pakai analisis terus. Jadi saya sudah menganalogikan di awal sudah pernah cerita kan kalau mau pemetaku pakai kamera pakai bedo bisa, tapi kan yang paling pas itu ya pakai pisau dapur kan begitu lah. Tools di penempatan toolsnya kan. Jadi apakah semua harus dipakai analisis? Ya bisa mungkin itu lah cocok gitu ya. Jadi akan banyak metode yang terpelajari itu ya integrasi. Itu harus betul baik atas langsung biasa. Di munculnya di smart harus spesifik di folder ini, kemudian di blok file. Kalau itu kan semuanya ya.
Itu kan teteh yang Bu Siti. Kemudian Ibu dan Bapak nanti kalau misalnya kalau seperti saya nih, saya kan menambahkan ke bimbingan saya mau kuantitatif, mau kualitatif, mau kualitatif ya oke gitu ya. Nanti juga mungkin di antara dosen pembimbing Ibu dan Bapak juga ada yang menyarankan kualitatif. Ya pokoknya ikuti lah. Kalau saya sih nggak menyarankan masa balik tahun. Nah, saya nanti ikuti gitu ya. Yang bimbing nggak maksa mau kuantitatif mau kualitatif sih sama. Yang penting mah Ibu dan Bapak lulus dengan tepat, tapi berkualitas. Nah, belajar kita yang statistik itu dalam rangka meningkatkan kualitas. Jadi kan kalau misalnya kita memakai cara-cara yang mana, agak susah misalnya mau dibuat analisis stigma itu, padahal itu kan peningkatan kualitas. Kalau selama ini kita hanya menguji variabel satu terhadap yang lain, kita sekarang bisa menguji berdasarkan sosiodemografis misalnya. Kan sama, cuma lebih dalam. Nah, itu sih yang tujuan saya sih. Jadi kembali nanti pokoknya ikuti saja apa kata pembimbing gitu ya. Karena pembimbing nanti yang bertanggung jawab. Jadi tanda-tanda pembimbing itu sudah jaminan udah lulus. Mau baik di UP maupun di SIDA. Ketika pembimbing tanda tangan ACC itu sudah 90% lulus. Tinggal Ibu dan Bapak mempertanggungjawabkannya di SIDA. Ya kalau misalnya pertanggungjawabannya gapnya jauh antara kualitas tesis dengan apa yang kita dapatkan, ya kan muncul pertanyaan ini menanya tesis juga gitu ya. Banyak yang dipending kok, ya banyak yang dipending. Ditunda begitu ya. Meskipun pada akhirnya lulus, tapi kan ya rasanya bunga gitu. Nah itu karena begitu, karena tesisnya bagus, tapi kemudian ketika diuji jauh begitu. Jadi sama sekali nggak memahami. Ya kan kalau misalnya data maka udah betul harusnya paham ya. Ini hipotesisnya ada pengaruh atau tidak berpengaruh? Kan harusnya paham. Mau gitu hasilnya berpengaruh ini hasilnya. Kan kita nggak tanya prosesnya. Natanya uji statistiknya, itu ya. Jadi tanda tangan pembimbing itu sebetulnya sudah mengatakan Ibu dan Bapak ke gerbang kesuksesan, tinggal Ibu dan Bapak yang mempertahankannya. Ya, di sidang terutama ya, di sidang. Karena kelihatan lah ya, karena di situ kelihatan ini tesisnya munasahat. Kalau buat sendiri kan berkali-kali revisi itu ya. Berkali-kali baca tapi paham. Ya halaman gua ambil lah ya. Jangan lupa saya jangan disertasi. Jadi dah, mau disertasi makan. Yang penting kalau hari ngolotok maka kan terus-terusan revisi ya baca lagi terus diperbaiki. Sebenarnya ya apa gitu ya. Sebenarnya itu ya Ibu dan Bapak, dan nanti UASnya seperti UTS kemarin saya sampaikan. Datanya silakan olah, Ibu dan Bapak tinggal copy paste saja ke lembar jawaban. Saya hanya ingin mengetahui pemahaman Ibu dan Bapak terhadap apa yang sudah selama ini kita praktikkan, gitu ya. Nah, model sempat tadi lah ya. Kan begitu-gitu aja ya. Gitu-gitu. Iya kan, PLS algoritma bootstrapping, gitu ya, blindfolding, tambah misalnya MTO, MBA, IGMA, paling 5 itu ya yang kita pakai. Dan 5 itu sudah powerful ya. Sebetulnya kalau kita pakai semua alat itu sudah sangat powerful. Nah, jadi itu kalau misalnya bikinnya bagus itu sudah Q1 ya, jurnal internasional Q1 tertinggi. Kalau kita pakai alat itu semua, ya cuma tentu penyajiannya harus buat modelnya itu harus bagus. Sebenarnya itu yang ada, tadi saya lihat di jadwalnya ada tesis workshop ya. Iya, Bapak. Jam 1. Atau sekarang setelah ini ada siapa? Prof Undang. Oh, masih ada Prof. Iya. Yang sebelah 1 Prof. Biasanya beliau nggak lama ya. Nggak bisa langsung. Ya, bisa langsung saja. Saya ada undangan dan pamitan lainnya karena itu mudah-mudahan setelah pulang yang undangan ada diukur lah yang bisa kita ambil. Bapak mau mengusulkan untuk soal yang UAS itu sedini mungkin
Ceritanya begini Pak, ingin melangkah di alat masing-masing, tapi tetap Batas. kalau tanpa panduan kan tidak bisa. Kan kemarin juga sudah mungkin. Iya, sendirinya mau. Jadi sunyi hari Pak. Jadi Kan bisa subuh ya. Bapak. Subuh dari ke menjelang kuliah. Nanti kalau kopi pas kopi Pak. Kainan. Mudah-mudahan dikabul. Minimal Kemudian di Iya kan tinggal kalkuler masuk hitam, start, kopi, nanti kan Excel format ini ke sini ini copy paste di sini gitu udah. Nah kalau bikin sedikit lah, perlu dilapihin sedikit. Paling nanti ada yang merah Pak ya. Ya nggak apa-apa. Nah, kan gitu aja. ada terus ngagampil. Ya. Ya tersana itu bahasa kartos. bahasa apa? Ini kopi lagi ke nanti ininya ya ke Microsoft Word-nya. Ke lembar jawabannya. Udah gitu aja Excel. Ya. Bahkan tidak perlu ngetik ya. Iya. Iya kan? Bahkan tidak perlu ngetik. Paling ketik NPM unggul aja nama gitu. Kopas. Iya kan? Iya. Kan saya tidak menuntut interpretasinya. Atau mau sama interpretasinya? Jangan Repot. Ya. Jangan Pak. Iya kan ini auto loading. Kalau ada yang merah hapus, itu lagi. Laporkan dulu, hapus. Algoritma lagi, laporkan lagi sampai hijau semua. Discriminant validity, ini copy, cross loadingnya, RTMP-nya, FIFF-nya ini copy, model fit-nya. Jadi saya sudah menentukan ini untuk apa, tinggal ibu nomor copy di situ, pas di situ ya. Paling nanti tambahannya uji hipotesis saja. Ini terima atau ditolak itu aja kan seperti kemarin. Nah ini kan dimasukin nanti di sininya kan ada tambahan kolom nih diterima ditolak gitu ya. Itu saja ya. Ya saya pikir itu benar-benar kalau ada lagi komentar pertanyaan kita akhiri. Yang mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan selama itu bermanfaat ya. Sedikit banyak bisa menunjang tesis ibu dan bapak. Kalaupun tidak, ibu dan bapak pakai SPSL atau yang lain misalnya, yang mudah-mudahan ini menjadi pengayat pengetahuan. Gaya kan udah pernah belajar smart PLS. Bahkan dosen itu udah belum semua bisa ya, belum pernah. Mungkin belum semuanya punya software macam gitu ya, coba sudah mempraktikkan smart PLS itu sudah menurut saya sudah kemajuan. Karena saya itu tahu lah ya, dosen-dosen di apa, rekan-rekan dosen itu juga belum semuanya familiar ya dengan smart PLS. Nanti kalau misalnya sudah itu di WhatsApp ya, kopi pelan sudah beres, kemudian bapak mau langsung. Nanti paling ayah orang sudah betul lama kalau setengah sudah Belum Pak. Beritanya lagi sakit. Kita punya sistem informasi bimbingan online isi, jadi laporkan supaya kami bisa mantau ya. Tak itu harusnya. Nanti ada mahasiswa yang susah bulan dari pergerakan kita ingatkan. Gitu ya. Iya.
Kan kalau seperti ini mah kita susah melaporkannya kalau udah melakukan isi di sistem. Melaporkannya kita bisa cek ya. Terus bimbingan di sampai Jadi isi nanti setiap bimbingan isi di situ tanggal berapa, bimbingan dengan siapa, atau bimbingan apa, masukannya apa. Nanti kita bisa kontrol, ini sudah problemnya sudah oke, ini gampang gitu ya. Mana assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.